Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspiratif seputar kampus dan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Flash News pekan ini akan membahas seputar klasterisasi perguruan tinggi. Setiap tahun, ada ribuan kampus dikelompokkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi beberapa klaster. Kriteria penilaiannya sangat beragam, termasuk salah satunya adalah penggunaan Learning Management System atau biasa kita kenal dengan sistem pembelajaran daring. Tahun lalu, ada 15 kampus yang berhasil menembus klaster 1. Kelompok ini berisi kampus-kampus unggulan yang biasa dikenal masyarakat seperti ITS, UGM, UI, ITB, UNAIR, dan banyak lainnya, termasuk Institut Pertanian Bogor atau IPB University yang menduduki puncak klaster 1 pada tahun 2020 yang lalu. Ingin tahu apa itu klasterisasi? Serta bagaimana tips dari Dikti agar kampus dapat meningkatkan kualitasnya untuk mencapai klaster 1? Kita simak sama-sama penjelasan dari dua tokoh inspiratif berikut. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Ridwan MSc, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti dalam wawancara dengan Sevima. Dan yang kedua adalah Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi PhD, selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti dalam video pre-recorded yang diterima Sevima dari potongan BIMTEX pada Indonesia. Kita simak sama-sama. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam acara sosialisasi dan juga bimbingan teknis integrasi Sepada Indonesia dengan LMS di perguruan tinggi. Dan harapannya dengan terintegrasinya LMS perguruan tinggi dengan Sepada Indonesia, maka satu langkah penilaian kinerja telah terpenuhi. Ya, Sepada Indonesia ini puncaknya sekitar tahun 2018-2019 ketika kita memanfaatkan blended learning untuk para guru dalam jabatan yang saat itu melakukan RPL dan menggunakan pembelajaran online melalui Sepada. Dan juga kita tahu persis sejak awal 2020, sejak surat edaran pertama Bapak Menteri di awal bulan Maret ya 2020, semua harus dilakukan work from home, sehingga Sepada semakin bermanfaat keberadaannya karena semuanya bisa memanfaatkan pembelajaran melalui Sepada ini. Dan juga kita tahu persis bahwa memasuki era transformasi digital serta perubahan arah kebijakan pendidikan tinggi kita, bahwa kita perlu pembelajaran yang kolaboratif. Jadi saat ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran yang secara kolaboratif ini. Dan Sepada Indonesia ini mulai memposisikan sistemnya sebagai agregator, dalam penyelenggaraan pembelajaran daring di perguruan tinggi. Dan juga peran agregator itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai agregator ini adalah sebagai sistem yang dapat memantau aktivitas pembelajaran yang ada di Learning Management System perguruan tinggi dengan syarat pengintegrasian LMS tersebut. Yang kedua adalah fungsinya adalah penyedia layanan klinik pembelajaran daring. Yang ketiga adalah penyedia layanan pelatihan dan bimbingan teknis dalam mengembangkan konten pembelajaran daring. Yang keempat ini sebagai sistem manajemen untuk penawaran mata kuliah di Sepada. Dan yang kelima sebagai sistem manajemen bantuan dana pendidikan jarak jauh.
Yang keenam, pengambilan data dalam penilaian klasterisasi perguruan tinggi, khususnya untuk pembelajaran daring. Dan yang tujuh, ini sebagai penyedia materi-materi perkuliahan. Dan yang kedelapan adalah sebagai quality assurance konten pembelajaran daring untuk SPADA Dikti. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita punya dua SPADA. Ya, jadi SPADA Indonesia, di mana kita piloting sejak 2014 dan progresnya oleh tim kita kawal, saya kira perkembangannya sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa tadi saya sampaikan kita punya dua layanan SPADA, yaitu SPADA Indonesia yang saat ini kita kawal dan ini nanti kita lakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, dan juga SPADA Dikti. Dan Bapak Ibu tidak perlu bingung ya, ada dua SPADA, di mana SPADA Indonesia tadi saya sampaikan sebagai agregator dengan peran yang telah kami sampaikan tadi. Ada 8 peran SPADA Indonesia sebagai agregator. Nah, para pemirsa Flash News Mitra Sevima, untuk mengupas lebih dalam tentang Learning Management System yang tadi sempat kita bahas dalam dua wawancara sebelumnya, sekaligus seputar bagaimana kampus dapat memilih dan menggunakan LMS yang unggul, Flash News kali ini juga akan dibersamai oleh Dr. Uwais Anis Chairman. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Jakarta, sekaligus pakar di bidang Learning Management System. Kita simak sama-sama penjelasan dari Bapak Dr. Uwais Anis Chairman. Bersama kita telah hadir Bapak Dr. Uwais Chairman. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Jakarta, sekaligus kita biasa kenal bersama sebagai pakar Learning Management System. Selamat malam Pak Uwais, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Mas Ilham, gimana, apa kabar? Baik, semoga Pak Uwais beserta keluarga dan segenap sivitas UNJ juga sehat selalu Pak Uwais. Amin, amin, amin. Nah, langsung saja Pak Uwais yang buat penasaran para pemirsa Sevima ini, Pak Uwais. Awal bulan ini Dikti kan bersurat kepada pimpinan kampus yang kemudian jadi perbincangan kita bersama, yaitu mulai penilaian Learning Management System jadi indikator kinerja utama. Pak Uwais, IKO ini kan penting untuk kampus karena selain klasterisasi, dia juga penentuan tukin dan lain-lain ini Pak Uwais. Jadi banyak kampus berlomba-lomba jadi klaster 1 dan menghadirkan kualitas pembelajaran daring yang terbaik. Nah, sebelum bicara lebih jauh tentang LMS ini Pak Uwais, bisa dikisahkan sekilas tentang apa itu klasterisasi perguruan tinggi dan kenapa LMS itu penting buat kampus Pak Uwais? Seingat saya klasterisasi itu kan kalau di istilah pendidikan itu kan sebenarnya diagnosa ya, evaluasi untuk mendiagnosa ya, bukan di masyarakat kan menganggap klasterisasi itu seolah sama dengan pemeringkatan. Ya padahal bukan, sebenarnya klasterisasi itu sama seperti istilahnya klaster gitu kan, berarti kan ada kelompok-kelompok gitu. Dan itu pengelompokan itu tujuannya kan sebenarnya ingin melihat sejauh mana sih perguruan tinggi melaksanakan aspek-aspek pendidikannya kan gitu, kira-kira begitu. Nah, tahun 2000 saya lupa ya. Sebelumnya kan tidak mencantumkan aspek pembelajaran daring, tapi sejak mulai tahun 2017 atau 2018 saya lupa ya. Mulai dimasukkanlah salah satu komponennya adalah pembelajaran daring, kira-kira begitu. Sebelumnya sih klasterisasi nggak mencantumkan komponen itu, tapi belakangan mencantumkan aktivitas pembelajaran daring lah, kira-kira seperti itu, menjadi salah satu indikator pendidikan tinggi yang ideal itu. Nah, tentu saja melaksanakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya untuk pembelajaran. Begitu Mas Ilham. Mantap. Kalau nggak salah ya asbab nuzulnya kenapa salah satu indikator ya pembelajaran daring itu dijadikan sebagai salah satu indikator.
Mantap, kita sudah dapat cerita asal-usulnya, kita juga sudah dikasih gambaran sekilas tentang learning management system ini dinilai. Dan ini Pak, tadi menyambung dari percakapan bahwa kampus-kampus itu kan sudah banyak yang menggunakan learning management system. Tentu yang terkenal Pak Uwes sebagai pakar, ada Spada yang Bapak dulu kembangkan bersama tim lintas kampus. Sampai saat ini insya Allah jadi amal jariah Bapak juga. Di UGM ada ELOG, di Universitas Indonesia ada SCELE, di LSPR dan ratusan kampus ada Edling, serta banyak lagi lah Pak itu LMS macam-macam jenisnya. Nah, gambaran secara umum Pak, bagi masyarakat yang dinilai dalam angket pembelajaran daring ini, penilaian LMS ini apa Pak? Ini yang harus diluruskan ya Mas Ilham. Sebenarnya yang dinilai bukan LMS. LMS kan hanya satu kendaraan. Yang menjadi indikator sebenarnya bukan LMS ya. Artinya yang harus dipahami adalah bahwa pembelajaran saat ini ya harus melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, itu aja. Salah satunya adalah tentu saja platform learning management system menjadi kendaraannya. Itu kira-kira begitu. Jadi yang harus diluruskan adalah klaserisasi di sini yang diukur bukan LMS. Iya kan, gitu ya. LMS kan salah satu indikatornya adalah LMS ya, tapi ada indikator lain untuk pemeringkatan yang khusus dari aspek pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ini, ya salah satunya LMS, itu aja. Nah, Pak, berarti yang dinilai itu adalah bagaimana kampus itu menggunakan LMS ya, begitu ya Pak? Ya, intinya bagaimana kampus menerapkan e-learning lah. Ya sama, kan begini Mas Ilham. Kalau kita lihat misalnya Giant out lah sekarang ya misalnya, atau Carrefour misalnya tutup. Dan konon katanya itu kalah oleh ibu-ibu daster, ibu-ibu berdaster, karena ada pola transaksi jual beli yang sudah terdisrupsi oleh adanya teknologi informasi dan komunikasi, sehingga jualan bisa kapan saja di mana saja gitu ya. Lapak itu ya di rumah masing-masing, tapi secara virtual dia bisa pasang lapak. Nah, dalam pendidikan pun sebenarnya kan kira-kira seperti itu. Kalau enggak ya gimana, pembelajaran kan sudah berubah. Makanya salah satu indikator dalam itu salah satunya adalah penerapan e-learning dalam arti luas ya, bukan LMS dalam arti sempit ya, e-learning dalam arti yang luas dan sebenar-benarnya penerapan pembelajaran yang menerapkan itu. Mantap Pak. Nah, yang juga jadi rasa penasaran kampus nih Pak, ini tadi dibocori tentang aktif menggunakan LMS-nya. Nah, ini kan mau penilaian tadi Pak, menuju klasterisasi. Bagi kampus misalnya, ingin mendapatkan klaster yang terbaik tadi Pak Wes, apa kira-kira yang disiapkan kampus? Untuk melaksanakan e-learning di kampus ya, tentu saja harus mempertimbangkan e-learning environment yang harus dimiliki oleh kampus. Nah, oleh karena itu saya melihat ya ada banyak aspek sih yang harus diperhatikan ya. Salah satu diantaranya adalah kebijakan. Adakah kebijakan yang memihak penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di pendidikan tinggi, termasuk untuk administrasi pendidikan ya, artinya sudah IT mindednya sudah lengkap. Nah, kebijakan itu tentu saja yang memihak terhadap resources gitu ya, misalnya kebijakan dari sisi anggaran, regulasi, apalagi ya pemberdayaan orang-orang, atau pengadaan kebijakan yang terkait dengan infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kunci utama yang paling penting adalah di situ. Maka di dalam, kalau nggak salah di dalam instrumennya itu juga salah satu menanyakan hal tersebut ya, artinya ada tidak, masih ada tidak ya, ini masih seharusnya sih sudah sejauh mana kebijakan itu diimplementasikan, misalnya adakah SK tertentu yang dikeluarkan oleh rektor yang memihak tentang pelaksanaan ini, apakah edaran tertentu atau apakah ada di Renstra misalnya tercantum sesuatu yang menunjukkan arah ke sana kan gitu kira-kira. Jadi bukan hanya sekedar LMS ya. LMS salah satu tentunya kan. Kemudian yang kedua
infrastruktur gitu ya. Infrastruktur itu ya banyak gitu. Orang kan kadang-kadang bicara server dan lain sebagainya, tapi infrastruktur itu termasuk apa namanya aplikasinya dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Kemudian yang ketiga saya kira readiness ya. Readiness itu dari sisi kesiapan dosen, kesiapan tenaga pendidik, bagaimana terkait dengan hal itu, termasuk apa namanya mindset ya, mindset dosen, bagaimana terkait dengan penerapan itu. Itu salah satu hal yang memang penting. Jadi kemudian ada tidaknya LMS itu menjadi salah satu juga. Ada tidaknya LMS itu kan bagian dari perangkat keras maupun perangkat lunak yang memang diterapkan. Nah, LMS kan kita tidak harus menggunakan salah satu platform ya, karena banyak platform dan pilihan ada di tangan perguruan tinggi. Bagi saya, platform apapun yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan platform tersebut. Jadi kalau saya ibaratkan platform LMS itu kan ada mereknya Honda ya, ada mereknya Suzuki, ada mereknya apa lagi? Daihatsu gitu sebagai, tapi tetap aja kan kendaraan menuju satu tempat. LMS itu bagaimana kita menggunakan apa namanya LMS tersebut. Nah kemudian berikutnya adalah aktivitas, tentu saja aktivitas yang terjadi. Nah itu ditunjukkan dengan apa yang terjadi di LMS memang. Tapi itu semua kan nggak akan bisa berjalan kalau tidak ada policy dari perguruan tinggi, kalau tidak ada apa istilahnya lecturer readiness-nya kan gitu ya. Kemudian kalau tidak ada infrastruktur yang mendukung di belakang itu, termasuk tenaga ya, tenaga teknis ya di belakang itu yang harus dikeluarkan kebijakannya oleh perguruan tinggi. Mungkin yang terakhir yang belum dilihat adalah adakah civil effect kalau melaksanakan itu. Nah, civil effect itu bisa saja dari kebijakan juga. Misalnya kalau dosen membuat ini, melaksanakan itu, ada kaitan dengan remunerasi, ada kaitan dengan apa, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan ya. Tapi yang jelas ya aspek-aspeknya itu tadi. Ada kebijakan, ada kesiapan dosen, kemudian ada LMS itu, kemudian bagaimana LMS itu dilaksanakan, kemudian konten dikembangkan gitu ya. Nah ini yang memang harus dipertimbangkan oleh perguruan tinggi. Tapi ini keniscayaan sebenarnya sih, memang tanpa ada klasterisasi ya perguruan tinggi ke depannya harus seperti itu. Nah itu seperti saya bilang tadi ya, nasib perguruan tinggi jangan seperti Carrefour gitu ya. Nah, kalah oleh ibu daster gitu ya, ibu berdaster, kira-kira begitu. Suaranya Pak Ilham? Maaf, soalnya kan itu supaya nggak seperti Giant lah ya Pak, itu tadi intinya. Ya itu terlalu ekstrim ya. Nah, tapi ya begitu. Tadi ada juga diskusi menarik Pak tentang beragam LMS bisa digunakan, misalnya tidak ada tapi juga Edlink, Elok dan macam-macam, termasuk berarti Moodle dan non Moodle ya Pak. Bisa nah itu. Ya kita tahu kan LMS itu kan secara umum ada dua ya. Yang pertama adalah proprietary, yang kedua non proprietary. Saya kira di Indonesia kebanyakan lebih memilih yang non proprietary, artinya platform learning management system yang free lah ya, dengan segala keterbatasannya tentu saja. Tapi bisa juga menggunakan yang proprietary, misalnya Blackboard gitu kan. Kemudian ada apa lagi, Brightspace misalnya ya, dan banyak sekali ya yang proprietary. Tapi yang non proprietary itu kebanyakan di Indonesia ya, kebanyakan itu menggunakan Moodle. Padahal selain Moodle kan ada OpenUDEX, ada yang lain gitu ya. Kemudian banyak juga perguruan tinggi yang memang custom mengembangkan LMS sendiri gitu, kayak BINUS, ITB dengan EduNext-nya gitu ya. Tapi yang lain misalnya Elok, kemudian Scale itu kan sebenarnya custom dari Moodle ya, dirubah jadi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini semua nggak jadi masalah sebenarnya LMS-nya apapun. Yang jelas pembelajaran yang e-learning itu memang untuk sinkronus maupun asinkronusnya ya, khususnya yang untuk asynchronous learning activities ya memerlukan platform LMS. Ya kan, apapun LMS-nya kan gitu.
Jadi kalau saya secara pribadi ya tidak menganjurkan harus perguruan tinggi seragam gitu ya, menggunakan satu LMS yang sama, ya enggak harus, enggak mesti. Kira-kira begitu Mas Ilham. Itu makin banyak LMS, makin memperkaya khasanah dunia pendidikan tinggi Indonesia. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentu saja ya. Nah, terakhir ini Pak Wes, kita sudah dapat ilmu luar biasa tentang LMS, istilahnya tadi mau Honda, mau Suzuki, mau Kawasaki, semuanya bisa. Yang terakhir, pesan-pesan, tips dari Pak Wes, aku pakar LMS tadi Pak Wes. Dalam mengembangkan dan menggunakan LMS, kampus itu harus seperti apa Pak Wes? Saya kira yang paling penting adalah adanya istilahnya itu perubahan mindset ya, ada growth mind ya, bukan fixed mind gitu di antara para stakeholders. Karena kalau masalah infrastruktur, masalah jaringan selesai dengan uang, ya, artinya selesai dengan fulus lah ya. Tapi kalau untuk melaksanakan e-learning saya kira yang paling menantang gitu ya, bukan berat ya, yang paling menantang adalah perubahan paradigma dan perubahan mindset. Sehingga kalau mindset stakeholder katakanlah di decision maker atau policy maker sudah mindsetnya sudah kepikiran, maka dia akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan hal itu ya, baik kebijakan dari sisi anggaran, kebijakan dari sisi regulasi, kebijakan dari sisi penyiapan SDM, prasarana dan lain sebagainya akan mengarah ke sana. Kemudian ketika itu dilaksanakan juga, misalnya kalau mindset dosennya nggak berubah juga ya akhirnya kalau menurut Prensky itu kita baru berangkat dari doubling ke doing all thing with new teknologi gitu ya. Tapi ya kan artinya melakukan hal yang sama padahal teknologinya teknologi baru gitu. Artinya gini, sebagai contoh nanti ujung-ujungnya adalah yang namanya kuliah adalah Vicon kan gitu. Yang namanya Vicon adalah ceramah. Jadinya ceramah jarak jauh kan gitu ya. Nah, bukan seperti itu kan gitu. Padahal bagaimana menyiapkan, bagaimana mendesain, bagaimana melaksanakan, bagaimana mengevaluasi, dan begitu sebaliknya ya nanti akan berbeda tentu saja. Nah, sehingga pesan saya ya mari kita sama-sama merubah mindset, dan saya kira kita sangat berterima kasih kepada makhluk halus. Ya, makhluk halus yang datang di tahun 2019 ya, di 2020-an lah gitu. Karena upaya untuk mendorong penerapan e-learning di perguruan tinggi sudah lama digagas, tapi ternyata perlu ada akselerator. Nah, akseleratornya adalah makhluk halus yang disebut dengan COVID-19. Sehingga semua orang dipaksa gitu, dan akhirnya saya rasa ya, semua orang merasa bahwa oh ya make sense ya sekarang ini bahwa semuanya memang harus dilakukan dengan cara demikian. Nah, oleh sebab itu klasterisasi yang sekarang misalnya di tahun 2021 ini tetap menjadikan itu sebagai salah satu indikator. Padahal sebelum COVID kan itu sebenarnya menjadi indikator juga. Mudah-mudahan sekarang dapat memberikan dari hasil klasterisasi khusus untuk aspek ini, mudah-mudahan dapat lebih kelihatan bahwa semua perguruan tinggi sudah relatif ya menerapkan e-learning dengan ya walaupun tertatih-tatih ya mungkin ya dengan segala kelebihan dan kelemahannya, tapi kita sudah mengarah menuju ke sana supaya nasibnya tidak seperti Giant atau Carrefour gitulah, kira-kira terdisrupsi oleh teknologi. Wes, pesannya luar biasa. Okay. Kita sudah punya Kawasaki, sudah punya Edlink, sudah punya platform. Kalau tidak pintar mengendarainya, hanya didiamkan saja. Perlu usaha ekstra dari segenap sivitas akademika, gitu ya Pak Wes intinya. Iya, stakeholder pendidikan tinggi itu harus siap gitu ya. Mas Ilham bolehlah bikin LMS nanti kan gitu. Ya silahkan aja. Wah, saya pakai yang sudah jadi amal jariyahnya Pak Wes ini. Siap Pak Wes, terima kasih atas pesan-pesannya yang luar biasa. Satu lagi ke depannya gitu Mas Ilham, sebenarnya klasterisasi ini tidak harus menggunakan survei kalau yang saya inginkan ya. Tapi automatically terukur gitu, tidak harus melaporkan, tidak harus mengisi
diskusi dan lain sebagainya, tapi melalui katakanlah ya kalau e-learning misalnya melalui agregator tertentu ya kayak Spada kan sebagai agregator atau ICE Institute kan gitu, ada beberapa atribut data yang bisa di-grab. Nah, kemudian tanpa harus perguruan tinggi ngisi instrumen, terus melampirkan dokumen dan lain sebagainya, tapi ini langsung. Artinya kita gunakan digital mindset itu untuk mengukur itu, sehingga pengukurannya juga sudah tidak lagi menggunakan cara-cara yang tradisional, tapi semua sudah otomatis. Ya Pak Wes. Nah, Ini juga sebenarnya kalau dari perbincangan kita yang lalu Pak ke beberapa narasumber. Jadi ketika penilaian di angket Spada itu saat ini kampus memasukkan semacam login untuk dosen, login untuk mahasiswa di LMS-nya masing-masing. Itu arah dan tujuannya ke sana Pak Wes? Iya, karena sekarang ini kan diusulkan ya semua perguruan tinggi itu terintegrasi dengan Spada. Spada kan nggak minta perguruan tinggi untuk menggunakan LMS tertentu ya. Tapi kan kalau terintegrasi dengan Spada, berarti kan aktivitas yang terjadi kan itu secara teknis gampang saja, tinggal menggunakan API atau web service lah untuk bisa mengambil sana, sehingga itu lebih otomatis, lebih era kekinian lah gitu ya, tanpa harus lagi menggunakan form terus diisi terus ini, walaupun menggunakan e-form tapi kan akan lebih objektif kalau terjadi melalui sistem gitu ya. Kira-kira begitu Mas Ilham. Tapi yang dilakukan tahun ini secara garis besar gambaran penilaiannya itu seperti ya, itu. Tahun ini kayaknya udah mengarah ke sana tahun ini. Jadi, kalau sebelumnya kan sebelumnya sebenarnya bukan perguruan tinggi yang mengisi ya, tapi tim Dikti mereview terhadap dulu hanya LMS aja yang dilihat gitu ya. Tapi kalau sekarang agak lebih jauh dari mengisi API LMS-nya ke dalam website Spada, lalu penilaian itu berlangsung otomatis oleh review-nya. Iya, mestinya begitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini mulai. Yang jelas tahun ini kayaknya teman-teman udah mengarah ke sana. Menurut saya itu ide yang bagus ya, supaya selaras gitu bahwa kita mendorong pendidikan tinggi menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Cara ngukurnya juga sudah menggunakan aplikasi atau sistem yang menggunakan TI juga gitu. Oke, mantap Pak Wes. Terima kasih banyak atas ilmunya di malam takbir menjelang Idul Adha ini Pak Wes. Salam hormat dari kami di Sevima di Surabaya untuk Pak Wes dengan segenap keluarga. Sehat-sehat Pak. Ya, alhamdulillah siap. Dan selamat merayakan Idul Adha. Demikian Pak Wes. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penjelasan penting dari Pak Wes tentang pentingnya LMS. Seperti yang tadi dikisahkan dalam diskusi, LSPR bersama ratusan kampus se-Indonesia dalam komunitas Sevima yang menggunakan LMS @link juga bisa mendukung penilaian klasterisasi bersama dengan LMS lainnya. Ingin tahu bagaimana cara @link bisa diintegrasikan dalam penilaian klasterisasi? Simak cara-cara mengintegrasikan @link dalam angket penilaian sistem pembelajaran daring yang sedang dilaksanakan di Jendikti saat ini sebagai bagian dari klasterisasi dalam video yang satu ini. Setelah masuk ke website @link.id, masuk ke menu perguruan tinggi, lalu pilih Spada Indonesia. Pilih dosen dengan mengetikkan nama atau NIDN dosen. Pilih dosen yang kontennya paling bagus dan aktif perkuliahannya. Lalu pilih mahasiswa dengan mengetikkan nama atau NIM. Pilih mahasiswa yang aktif perkuliahannya. Mendaftarkan LMS perguruan tinggi ke Spada Indonesia. Akses spada.kemendikbud.go.id. Lalu masuk ke menu admin LMSPT, daftarkan LMS, pilih platform @link, masukkan URL LMS @link.id.
Inputkan link dosen yang didapatkan dari laman @link.id. Lalu inputkan link mahasiswa yang didapatkan dari laman @link.id. Selesai? Klik simpan. Itu dia kawan-kawan, penjelasan lengkap tentang klasterisasi, LMS, dan bagaimana integrasi @link dalam penilaian sepada. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan ke sejawat kita Sivitas Akademika dimanapun berada. Semoga sukses dalam klasterisasi, dan sampai jumpa dalam Flash News Mitra Sevima selanjutnya. Sampai jumpa.